Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat Ramadan sampai hari ini. Seperti yang dikatakan Ustaz Dadi Setiawan mengenai nikmatnya Ramadan yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan segala amal baik, amal soleh yang kita lakukan karena Allah akan selalu dilipat gandakan ganjarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern seperti saat ini. Dengan apa? Dengan akhlaknya yang sangat luar biasa. Ananda yang soleh dan soleha, tidak terasa Ramadan tahun ini akan berakhir dan sudah 3 minggu kita berpuasa di bulan ini. Kira-kira apa yang akan kita dapat manfaatnya? Ini pertanyaan untuk kita semua. Jangan jadikan bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini sia-sia meninggalkan kita tanpa manfaat yang berarti bagi diri kita. Artinya apa? Artinya jadikan bulan ini sebagai bulan yang di dalamnya kita terus berlatih menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Baik ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas pentingnya akhlak bagi kemajuan diri kita. Nanti ada hubungannya dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Perlu kiranya kita ketahui dulu apa itu akhlak. Kenapa kita harus mengetahui arti atau definisi akhlak? Karena dengan mengerti arti kata akhlak, kita akan tahu bagaimana menuju ke arah yang lebih baik. Baik ananda yang soleh dan soleha, kita masuk kepada pengertian dari akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah kemuliaan ya, atau sikap baik yang terlahir dari proses ibadah. Berbeda dengan yang namanya adab. Adab juga kemuliaan atau sikap baik yang terlahir dari proses pendidikan. Ya. Jadi mohon maaf ini ya, non-muslim pun berpendidikan. Makanya bisa kita lihat di luar sana ya, di negara-negara yang maju kita lihat. Oke. Nah, tapi sangat disayangkan itu masih banyak di luar sana kasus pornografi, porno aksi gitu ya. Kenapa? Karena ketika mendapatkan permasalahan ya, orang yang berakhlak dengan yang tidak berakhlak itu berbeda. Ya, orang yang berakhlak itu disiplin sambil menikmati. Ya, kalau orang yang beradab disiplin tapi belum tentu nikmat, seperti itu. Ya, nah contohnya lah ya, contohnya pernah ada kejadian di luar negeri sana, itu hampir setiap harinya kurang lebih 5 orang meninggal karena bunuh diri. Kenapa? Karena saking mudahnya mengambil solusi dalam kehidupannya atau mengambil keputusan yang memang mengakhiri hidupnya. Karena apa? Banyak sebabnya. Salah satunya yang Bapak ceritakan, ada satu orang yang hampir bunuh diri. Kalau ini hampir ya, kenapa? Karena dia di luar sana itu ada namanya lokalisasi untuk bunuh diri. Karena ya itu Bapak bilang di awal tadi, hampir tiap harinya kurang lebih 5 orang itu bunuh diri. Sampai pemerintah daerahnya membuat lokalisasi untuk bunuh diri. Dan akhirnya ada salah satu orang ini, kita berikan nama saja Fulan lah ya. Fulan itu mendapat jadwal jam 10 ya, jam 10 siang. Dan dia datangnya ke pagi jam 8. Atas takdir Allah, atas qadarullah, dia dipertemukan oleh seorang muslim yang ingin mengaji. Akhirnya ditanya oleh seorang muslim, sedang apakah wahai Fulan? Nah, saya sedang mengantri untuk jadwal bunuh diri. Kaget, pasti kaget ya, karena seorang muslim ini ya kita katakan orang-orang Indonesia lah ya,
Di Indonesia kan nggak ada lah istilahnya lokalisasi untuk bunuh diri. Nah, akhirnya apa? Diajaklah sama seorang muslim ini, kita namakan saja Ahmad gitu ya. Ahmad ini mengajak si Fulan, ayolah Fulan, daripada kau nunggu di sini kelamaan, nanti kalaupun kamu kelewat karena ikut aku, akan aku gantikan dengan uang atau dengan materi. Nah, si Fulan ini sambil berpikir, dan dia akhirnya mengiyakan untuk ikut ke pengajian si Ahmad ini ya. Akhirnya si Ahmad ikut pengajian di dalam masjid, dan si Fulan tidak masuk masjid. Atas takdir Allah, si Fulan ini ketiduran di luar masjid. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya pengajian selesai, si Ahmad ingin membangunkan, kasihan melihatnya karena menikmati sekali tidurnya. Nah, ketika terbangun, maka ditanyakan. Nah, ketika terbangun itu waktu jadwal untuk bunuh dirinya sudah terlewat, gitu ya. Jadi nggak bisa, harus ngantri lagi. Nah, akhirnya si Ahmad ini bilang, aduh, wahai Fulan, mohon maaf aku tidak bisa membangunkanmu tadi. Kenapa? Karena aku melihat kamu nikmat sekali tidurnya. Ya, ini akhlak seorang muslim, gitu ya. Karena saking nikmatnya dia tidak mau mengganggu seorang non-muslim ini, ya. Karena dia sedang nikmat-nikmatnya tidur. Nah, kira-kira berapa yang akan aku harus ganti kepadamu? Berapa uang atau berapa nilainya? Akhirnya apa jawaban seorang non-muslim ini atau seorang si Fulan ini, apa jawabannya? Justru saya berterima kasih kepadamu, wahai saudaraku Ahmad. Kenapa? Karena alasan dia untuk bunuh diri, nah kata si Fulannya, alasan saya untuk bunuh diri itu cuma satu, karena saya tidak bisa tidur selama 3 hari. Bayangkan ya, akhlak seorang muslim yang bisa dinikmati bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dalam waktu singkat itu dia banyak bertanya tentang Islam, dan dia akhirnya memutuskan untuk bersyahadat, dan alhamdulillah si Fulan ini masuk Islam, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki akhlak ya, seperti di Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita bisa memiliki akhlak seperti Rasulullah? Rasulullah itu diutus ya, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diturunkan ke dunia ini, tugasnya satu ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, bukan hanya seorang muslim tapi manusia ya. Nah, artinya apa? Akhlak Rasulullah itu yang perlu kita tiru. Bagaimana Rasulullah memiliki akhlak tersebut? Nah, ya, cuma satu sebetulnya caranya, perbaiki ibadah kita, ya. Nah, bagaimana memperbaiki kita? Ambil contohnya dengan sholat. Bagaimana sholat kita selama ini? Apakah sudah benar? Bacaannya sudah benar? Ya, kita mulai deh dari sholat kita. Ketika kita takbir, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau kita sebagai seorang muslim, tidak ada yang paling besar yang kita yakini ya, ketika kita sudah bertakbir, tidak ada yang maha besar atau tidak ada yang boleh bersikap sombong karena merasa paling besar kecuali hanya Allah. Kita seorang muslim, karena kita kecil, buat apa kita sombong? Toh semua yang ada dalam diri kita semuanya adalah titipan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Terus ketika dalam sholat tidak ada perkataan-perkataan yang mengarah kepada menyakiti orang lain, tidak ada, semuanya doa. Jadi nggak ada, mohon maaf ya, Bapak kalau jalan itu sebelum sampai ke sekolah kadang-kadang melihat anak berpakaian putih biru gitu ya, dikit-dikit ngomongnya mohon maaf ya, tidak enak didengar di kuping. Nah, sampai sudah saking terbiasanya omongan tersebut, mohon maaf, binatang yang tidak enak di kuping itu, misalkan guguk gitu ya, atau anjing tersebut, itu sudah terlalu fasih di bibirnya. Kenapa? Ya mungkin bisa jadi wallahu a'lam bishawab
dalam sholatnya dia tidak pernah baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah aku. Nah, seperti engkau menjauhkan. Nah, ya gitu ya, artinya seperti itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Seperti engkau menjauhkan, ya Allah jauhkanlah yang namanya dosa dari diriku, ya, atau kelakuan-kelakuan yang akan menimbulkan dosa kepadaku, seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Tuh, itu artinya. Jadi itu nanti kalau kita meyakini itu ya dalam sholat kita dan kita membaca, kita meyakini itu, insya Allah ya, yang namanya kita beribadah insya Allah akan khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Gampang ya, walaupun menurut beberapa sahabat juga ya banyak yang agak sulit. Kenapa? Ya karena kadang-kadang kita ketika sholat Allahu Akbar ada aja setannya, bener ya. Entah kita yang tadinya nggak mikirin sendal jadi mikirin sendal ya. Nah makanya ketika dalam sholat kita yakini kalau kita sedang bertemu Tuhan kita, yaitu Allah ya. Kita bertemu dengan Allah, kita mengucap dengan kepada Allah, mau itu sendal hilang urusan belakangan, karena rezeki itu Allah yang ngatur. Nah luar biasa ya. Terus kalau kita ingin khusyuk, anggap kalau kita ini sholat yang kita lakukan pada saat itu adalah sholat terakhir. Insya Allah, ya Allah mudah-mudahan dalam sholat ini hamba dipanggil kepadamu, insya Allah ini akan menjadi mati syahid ya. Karena kenapa dia bilang syahid? Karena banyak yang menyaksikan malaikat Allah ya, karena kita ketika sholat menghadap Allah seperti itu. Nah seperti sekarang nih puasa, akhlak apa yang bakal kita dapatkan Pak Fadli? Nah ya, yang kita dapatkan itu banyak sekali. Ketika kita berpuasa, maka kita belajar berempati kepada orang-orang yang kelaparan di luar sana. Mungkin kita saat ini makan, apa yang kita inginkan kita makan bisa. Makanya dalam puasa itu sebetulnya secukupnya, seperlunya ya. Ketika berbuka jangan sampai semuanya disikat. Apa yang terjadi? Kekenyangan. Ketika sudah kekenyangan, malas ibadah ya. Iya, karena setan itu paling pintar ketika sudah membisikkan membisikkan hati-hati orang-orang mukmin. Kenapa? Karena dia ingin ditemani nanti di neraka. Siapa yang ingin berteman kepada setan? Silakan. Tapi pilihan kita cuma satu sebagai seorang muslim, mendapat ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Ganjarannya apa? Surga ya. Dengan berpuasa kita menahan yang namanya amarah. Ketika ada yang menyulut emosi kita, apa yang kita lakukan? Bersabar gitu ya. Nah seperti itu. Insya Allah kajian hari ini menjadi manfaat untuk kita ya. Sebetulnya banyak ya ibadah-ibadah yang lain seperti haji, infak, sedekah, itu semuanya melatih kita untuk memiliki akhlak yang seperti Rasulullah. Jadi niatkan apapun yang kita lakukan ya, niatkan karena ibadah kepada Allah. Yang pastinya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dari Bapak. Billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.